Welcome back, everyone. Professor Michael Hudson joins us today. Selamat datang kembali semuanya. Profesor Michael Hudson bergabung dengan kami hari ini. Saya merekomendasikan agar semua orang mengikuti karya-karya beliau, juga situs web pribadinya. Tautannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Senang bisa kembali di sini. Anda tentu telah menulis banyak buku penting, terutama tentang ekonomi politik. Dalam buku-buku seperti The Collapse of Antiquity, Anda juga membahas sejarah keuangan. Saya ingin mendiskusikan sebagian sejarah itu dengan Anda hari ini, karena menurut saya sangat penting untuk memahami sejarah ini. Krisis keuangan saat ini tampaknya semakin cepat memburuk, dan seluruh sistem keuangan jelas tidak berkelanjutan. Tampaknya kita pun menuju jurang. Dan sepanjang sejarah, orang selalu cenderung menganggap status quo saat ini bersifat permanen, padahal selalu terbukti hanya sementara. Jadi saya berpikir, dengan melihat sejarah, kita bisa memahami sebagian perubahan, sekaligus kesinambungan dalam sistem dan juga berbagai alternatifnya. Sekali lagi, itu gagasan utama saya. Kalau kita bisa mengambil jarak sejenak dan melihat sejarah ini, kita mungkin bisa lebih memahami posisi kita saat ini. Dan saya kira pertanyaan yang seluas adalah, apa yang bisa kita pelajari tentang sistem saat ini dengan melihat ke belakang? Atau, apa yang Anda lihat sebagai hal-hal yang tetap konstan? Misalnya konten oligarkis dalam sistem keuangan. Bagaimana Anda melihatnya? Sebagian besar pekerjaan saya selama 50 tahun terakhir adalah menulis sejarah utang dan perbankan. Sudah jelas sejak akhir tahun 1970-an bahwa negara-negara global selatan sedang mengalami krisis utang. Hampir semua ekonomi barat juga mengalami apa yang disebut siklus bisnis. Tetapi ini jauh lebih besar daripada sekadar siklus bisnis. Setiap pemulihan terjadi pada tingkat utang yang makin tinggi. Dan jelas bahwa ini menjadi tidak dapat dipertahankan. Saya ingin melihat bagaimana semua ini bermula. Itulah sebabnya saya menghabiskan waktu lama, selama 25 tahun, memimpin sebuah kelompok di Harvard untuk menulis sejarah ekonomi Mesopotamia, Mesir, dan Israel, yaitu Timur Tengah kuno, yang sekarang disebut Asia Barat. Saya ingin melihat apa yang membuat Barat begitu berbeda dari segala sesuatu yang ada sebelumnya. Dan saya rasa cara terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda adalah begini. Retorika saat ini, baik retorika politik maupun retorika keuangan, menempatkan Amerika Serikat dan Eropa sebagai demokrasi, berhadapan dengan Tiongkok dan negara-negara lain yang bukan bagian dari aliansi Amerika Serikat, yang disebut sebagai autokrasi. Dan yang mereka maksud dengan autokrasi adalah ekonomi campuran, yang pada abad ke-19 dulu disebut sosialisme. Investasi pemerintah dalam infrastruktur dasar dengan tarif bersubsidi, undang-undang antitrust dan anti-monopoli dari pemerintah untuk mencegah rantai monopoli. Seluruh dorongan kapitalisme industri pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat adalah untuk mengenakan pajak atas rantai ekonomi, mengenakan pajak atas rantai tanah sebagai basis pajak yang alami, mencegah berkembangnya rantai monopoli, dan vermeerlijker periode the taxis kredit iteniri sebagai layanan publik. Semua ini adalah yang ingin dilakukan kapitalisme industri untuk menurunkan biaya hidupnya sendiri, biaya berbisnis, seluruh struktur biaya, dan menjadi lebih efisien. Nah, cara untuk menjadi lebih efisien adalah mencegah privatisasi monopoli alami seperti perkereta-apian dan komunikasi, seperti yang Anda lihat setelah era Inggris Thatcher. Dan ternyata, definisi autokrasi di Amerika Serikat adalah setiap peran pemerintah yang posisinya lebih ke kanan daripada apa yang dilakukan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan pada tahun 1980-an. Jadi, saya melihat apa yang membuat Barat berbeda dari masa sebelumnya, dan itu bukan demokrasi. Aristoteles menulis sebuah kajian tentang konstitusi di seluruh dunia yang ia ketahui, dan mengatakan bahwa semua konstitusi menyebut diri mereka demokrasi. Tetapi sekalian berdemokrasi, dan itulah bagian dari masteti.
Dan seluruh Barat memang secara historis unik, seperti yang diklaimnya, dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Masyarakat zaman perunggu yang pada dasarnya adalah masyarakat Asia, dari Mesopotamia dan Mesir hingga Tiongkok. Dan ciri yang membedakan seluruh awal perkembangan peradaban ekonomi selama 3.000 tahun pertama adalah adanya penguasa pusat. Para sejarawan tidak yakin bagaimana harus menggolongkan para penguasa ini. Max de Frespierwem Orihe de Mesopotamia Mesir, Numiso Graysad of Confucianismord. Na demintet Othates de Meest, Rager, Good Wordmord, Collard, Cute. Was to maintain popular prosperity, and that's supposed to be what democracy is all about. Dan itulah yang katanya menjadi inti demokrasi. Barat percaya bahwa demokrasi diwujudkan lewat kotak suara, melalui rakyat yang memilih. Tetapi kalau Anda melihat konstitusi Romawi dan Yunani awal, konstitusi itu memusatkan seluruh kekuasaan politik di tangan aristokrasi, para pemilik tanah, dan para kreditur. Anda memang bisa memilih, tetapi siapapun yang Anda pilih akan tetap berasal dari oligarki. Mereka makin lama makin memangsa, mendorong sisa penduduk ke dalam utang. Dan sebenarnya, dinamisa de hal tidruth tentu da atse kuf kirins dramawi, yang kle menera pradau klasik. Dinamre semi de getaf kenenoi. And the same debt dynamics that occur today. Yet what you find in the first few thousand years of civilization. Namun, yang Anda temukan dalam beberapa ribu tahun pertama peradaban, dan itulah inti buku saya, And Forgive Them Their Debts, juga kajian-kajian saya di Harvard, serta artikel-artikel saya dalam Temples of Enterprise, adalah bahwa gagasan yang membuat kebangkitan peradaban di seluruh Asia, sekali lagi dari Mesopotamia hingga Mesir dan Tiongkok, begitu berbeda. Adalah pengakuan bahwa kekuatan besar yang mendestabili adalah pertumbuhan utang yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi untuk membayarnya. Dan itulah pedoman politik dasar bagi semua penguasa. Yang mereka lihat, dan yang dibahas dalam sastra kuno hingga Aristoteles dan Plato, adalah kecenderungan utang untuk tumbuh lebih cepat daripada kemampuan untuk melunasinya. Dan ketika itu terjadi, para debitur cenderung jatuh ke dalam hubungan ketergantungan dan keterikatan, atau bahkan perbudakan dan perhambaan kepada para kreditur. Dan itulah yang terjadi pada Barat. Dinamika polarisasi utang yang sama juga terjadi hari ini. Nah, yang membuat pembangunan Asia begitu berbeda dan yang membuat pembangunan Cina serta kebangkitannya begitu berbeda dari kebijakan keuangan Barat saat ini adalah fakta bahwa Asia mencegah berkembangnya oligarki keuangan. Ketika saya kuliah pada tahun 50-an di Universitas Chicago, salah satu buku utama yang wajib kami baca adalah Republik karya Plato. Dan tema utama Republik karya Plato adalah Socrates yang berkata, dia memulainya dengan mengatakan, misalkan Anda meminjam senjata dari seseorang yang sangat bermusuhan. Jika Anda mengembalikan senjata itu kepadanya, Tenem may know with a rare anguish toward it's imperative that you remburuk. He's going to use it to kill people and do something bad. Is it right that you have to pay him? Well, that was his takeoff for... Benarkah Anda harus membayarnya? Nah, itu menjadi titik tolaknya untuk mengatakan, bagaimana kalau Anda berutang kepada oligarki predator, dan mereka memakai uang yang Anda bayarkan untuk menjerat orang lain dengan utang dan menjadikan mereka klien yang bergantung. Setelah diskusi panjang, Socrates berkata, solusinya adalah apa yang selama ini diterjemahkan sebagai raja filsuf. Padahal, sama sekali bukan itu. Yang dikatakan Socrates adalah, bagaimana mereka merhatir mersenaik forward semen kita, nuang jinalang kekerol candiun. Ewang tor dieger sistema ekonomi kome sosial, dan itu mu'an kecanduan. Dag bermesnik dira kemahintaria. And that's addictive. So how are we going to avoid that? And Socrates said, the solution is to have a ruler. Dan Socrates berkata, solusinya adalah memiliki seorang penguasa yang tidak punya kekayaan finansial, yang tidak punya properti, sehingga belum menjadi pecandu uang. Tentu saja, seperti kita semua tahu, itu tidak terjadi. Lalu bagaimana dunia kuno mencegah hal ini? Prinsip utama dalam seluruh literatur yang kita miliki, dari Mesopotamia sampai Mesir hingga Tiongkok, menyatakan bahwa peran seorang penguasa, apapun sebutannya, adalah menjaga keseimbangan ekonomi dan membuat rakyat tetap makmur, tidak hidup dalam kesengsaraan.
Anda ingin mencegah eksploitasi. Anda ingin mencegah orang-orang jatuh menjadi klien bagi para kreditur mereka, lalu melarikan diri, karena kita membutuhkan penduduk untuk tentara kita, untuk membangun tembok-tembok kita, dan untuk membangun seluruh infrastruktur publik kita. Jadi kesamaan dalam semua wilayah pedesaan Asia Barat adalah penghapusan utang. Mulai dari Sumeria dan Babilonia, dari Hammurabi, hingga tahun Yobel Yahudi dalam Imamat pasal 25, rumusannya persis sama. Ketika ada penguasa baru atau secara berkala, atau saat terjadi kekeringan maupun banjir yang buat tanaman tidak bisa dibudidayakan, bagaimana mencegah penumpukan utang yang tak bisa dibayar ini memiskinkan masyarakat dan membuat para kreditur berkuasa atas yang lain. Nah, setiap penguasa baru di Babilonia, Sumeria, dan tampaknya Mesir untuk suatu masa, memulai pemerintahannya dengan menghapus utang pribadi di bidang pertanian. Bukan utang bisnis, karena itu semua tetap berlaku, melainkan utang warga atas tunggakan. Utang gandum dibatalkan, dan para pekerja ikatan yang dijaminkan kepada kreditur dibebaskan. Bukan budak, melainkan warga negara dan keluarga mereka yang dijaminkan sebagai tenaga kerja kepada kreditur mereka dibebaskan. Tanah yang telah dijaminkan oleh para penggarap yang berutang, beserta hak atas hasil panen mereka dalam kondisi terdesak, dikembalikan kepada mereka. Nah, itulah inti utamanya. Tradisi itu sama sekali dari Barat sejak awal. Dan tidak ada cara untuk membangun tradisi semacam ini tanpa penguasa pusat. Seorang raja ilahi, menguasa Mayasna, seorang penguasa, yang tugasnya mengawasi dan bertindak sebagai bank Inggris untuk mencegah utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan membayar, serta mempolarisasi masyarakat. Nah, itulah tepatnya yang sedang terjadi dalam perekonomian Barat saat ini. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, utang terus menumpuk secara berkelanjutan. Dan itulah sebenarnya krisis yang kita lihat sekarang. Utang-utang itu benar-benar sudah melampaui kemampuan untuk dibayar tanpa memiskinkan bagian ekonomi yang lain. Seolah-olah Anda menerapkan program penghematan IMF bukan hanya kepada negara-negara global selatan. September IMF, industri minju itu sahili. It's the misling to that before. That's the problem we're in, and Dan kalau Anda melihat kebangkitan Tiongkok, apa yang membuat Tiongkok begitu dikecualikan dari semua ini? Tiongkok mempertahankan penciptaan uang dan kredit di tangan pemerintah, yaitu Bank Rakyat Tiongkok. Tiongkok tidak pernah memiliki kelas keuangan independen yang memainkan peran seperti bank-bank Barat, membiayai pengambilalihan perusahaan, memberi pinjaman untuk membeli properti, atau membeli aset, alih-alih berinvestasi dalam pabrik, mesin, dan pembentukan modal berwujud. Seluruh peran pembiayaan, yaitu untuk apa kredit diberikan dalam ekonomi Barat, sebagian besar tidak produktif. Sistem itu menciptakan kekayaan finansial melalui pengungkit utang, dengan meminjamkan uang kepada orang untuk membeli real estate, saham, atau obligasi. Harga aset-aset itu kemudian didorong naik dengan menciptakan makin banyak uang untuk membeli lebih banyak real estate, saham, dan obligasi pada harga yang lebih tinggi. Dan itulah sebabnya hampir seluruh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sejak tahun 2009 bercorak finansial. Pertumbuhan itu tidak berbentuk investasi nyata di sektor industri. Tidak pula berbentuk peningkatan taraf hidup bagi tenaga kerja, bagi perekonomian secara keseluruhan, apalagi bagi kelas menengah. Seluruh kekayaan finansial ini terkonsentrasi di tangan 10% penduduk terkaya, terutama 1% yang paling kaya, seperti yang rasanya pernah kita bahas sebelumnya, dan yang membuat ekonomi yang lebih berhasil. Sejak awal catatan sejarah 5.000 tahun lalu, yang membuat masyarakat dan ekonomi berhasil, adalah menghindari polarisasi finansial semacam ini dan menjadikan kekayaan finansial sebagai klaim utang terhadap para debitur. Kekayaan kreditor dari kepemilikan properti, saham, obligasi, dan real estate adalah klaim terhadap para penyewa, klaim terhadap para debitur.
Real estate is a claim on renters, a claim on debtors. It's economic rent. And if you look at what Itu adalah rente ekonomi. Dan kalau Anda melihat apa yang dilakukan Adam Smith, John Stuart Mill, Marx sendiri, seluruh doktrin kapitalisme industri abad ke-19 berusaha memecahkan masalah ini dengan pada dasarnya mengatakan, kita ingin memastikan bahwa semua uang diciptakan untuk meningkatkan kemampuan membayar utang dan menghasilkan keuntungan darinya. Keuntungan itu lalu diinvestasikan kembali untuk riset jangka panjang, pengembangan, dan pembentukan modal nyata. Lebih banyak pabrik, lebih banyak perekrutan. Itulah seluruh doktrin ekonomi klasik. Dan tampaknya seluruh dunia sampai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Penyelesaian damai mengenai reparasi Jerman dan utang antar sekutu sepenuhnya merupakan sistem hubungan yang berpihak kepada kreditur. Dan itu bukan hanya menyebabkan Jerman miskin, tetapi juga banyak negara Eropa. Inggris mengalami mogok umum besar pada tahun 1926. Prancis mengalami hiperinflasinya sendiri. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat pada dasarnya memegang kendali dalam merancang ekonomi pasca perang akan dijalankan dan disusun. Dan mereka berkata, baiklah, kali ini tidak ada reparasi, tidak ada utang antar sekutu. Tetapi kita akan kembali menerapkan aturan yang berpihak kepada kreditur. Lalu terjadi perdebatan besar antara para perunding Amerika dan Keynes. Keynes mengatakan, jika Anda tidak ingin ekonomi pasca perang, akhirnya terlihat seperti ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Pertama, Anda harus punya cara untuk menghapus utang negara-negara yang terus-menerus mengalami defisit neraca pembayaran. Defisit itu terjadi melalui defisit perdagangan mereka. Dan karena mereka harus terus berutang semakin banyak untuk membayar utang luar negeri yang mereka ambil ke membiayai defisit tersebut. Anda harus menghapus utang negara-negara ini, dan Anda memerlukan bank internasional baru yang punya kewenangan untuk menghapus klaim utang negara-negara yang terus-menerus mengalami surplus, seperti Amerika Serikat, serta menghapus utang negara-negara yang mengalami defisit, seperti yang diperkirakan akan terjadi pada Inggris. Keynes bekerja untuk Departemen Keuangan Inggris, namun Amerika menolaknya. Alih-alih bank yang diusulkan Keynes, mereka membentuk Dana Moneter Internasional yang memberlakukan aturan yang pada kreditur dan kebijakan penghematan terhadap negara-negara debitur. Menjelang akhir tahun 1990-an, awal 2000-an, banyak negara berusaha menghindari IMF seperti menghindari wabah. Karena mereka tahu penerapan program penghematan tidak benar-benar memungkinkan Anda melunasi utang sama sekali. Itu melumpuhkan perekonomian. Pendapatan dialihkan dari investasi modal baru dan sarana produksi di bidang pertanian, industri, transportasi, dan infrastruktur untuk membayar para kreditur. Karena itu, kebijakan tersebut bersifat merusak. Nah, apa yang dulu hanya dikenakan kepada negara-negara Global South, kini kena kepada negara dan Eropa. Dan mereka dimiskinkan oleh dinamika yang sama. Jadi, tiba-tiba kita kembali dalam dinamika lama yang terjadi berulang kali. Ketika utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan untuk membayarnya, utang itu harus dikurangi nilainya. Dan jika Anda tidak mengurangi utang hingga sesuai dengan kemampuan warga negara, angkatan kerja, dan sekarang bahkan perusahaan serta pemerintah untuk membayarnya, Anda akan mengalami stagnasi seperti yang terjadi pada tahun 1920-an. Masalah yang ditunjukkan Keynes adalah beban utang ini jadi memberat for debitur. Uang yang dibayarkan kepada kreditur, negara kreditur, seperti Amerika Serikat, digunakan untuk menghasilkan uang terfinansial. Uang itu dipakai untuk menulis pasar saham. Renawai tiga makhiran dengan kemudian juga lantakon para kreditur. That ends in a crash that wipes out the creditors just as well. Well, there's been a lot of research on, well, how did these post... Sudah banyak penelitian tentang bagaimana pengaturan pasca perang ini bermula. Contohnya adalah penyelesaian perang Prancis-Prusia pada tahun 1871.
Saat itu Jerman bersikeras agar Prancis membayar reparasi karena kalah perang. Jerman beralih ke emas, mengadopsi standar emas, dan membiarkan negara-negara lain mengikutinya. Disitulah standar emas benar-benar menyebar dari Inggris, yang telah mengadopsinya pada awal abad ke-19, ke negara lain. Jerman mengadopsinya dan memaksa negara-negara lain membayar dalam emas. Pasar Jerman menjadi sangat makmur, lalu berakhir dalam gelembung kereta api dan pasar saham yang kemudian pecah dengan sendirinya. Jadi penumpukan utang ini bukan hanya menghancurkan kekayaan di negara-negara debitur, tetapi juga di negara-negara kreditur itu sendiri. Itulah situasi yang kita hadapi saat ini. Ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang telah terfinansialisasi menggunakan kekayaan ini hanya untuk memberikan pinjaman demi menghasilkan lebih banyak uang secara finansial. Dan pada kenyataannya itulah tujuan sebagian besar kredit perbankan. Satu-satunya cara Amerika Serikat bisa menopang dirinya secara finansial pada dasarnya adalah dengan meminjamkan kepada para debitur uang untuk membayar bunganya. Nah, ini tidak berhasil pada abad ke-16 dan ke-17 dan pada akhirnya selalu berubah menjadi skema Ponzi. Dan pada dasarnya itulah masalah yang dihadapi seluruh Barat saat ini. Itu memang jawaban yang agak panjang untuk pertanyaan Anda. Tetapi itulah kerangka sejarah besarnya yang sudah Anda dan saya bicarakan. Yumathin, now Kimis sedang menuju akhir. Tapi mensisme ang membuat semua berakhir. Seperti istinsingit kita ada penghapusan utang. Seperti yang Anda ditutursin, ini maaptati mabetur, ang gawit at tria menenghancurkan para kreditor. Will eventually wipes out the creditors as well. Well, 40% of the American population. Nah, menurut Federal Reserve, 40% penduduk Amerika sama sekali tidak punya tabungan. Mereka hidup dari gaji ke gaji. Akibatnya, mereka bergantung pada kartu kredit. Bunga kartu kredit dimulai dari 19% dan tarif penalti bahkan lebih tinggi, sehingga bunga sebenarnya terdorong menjadi lebih dari 30%. Artinya, utang konsumen hanya untuk meminjam uang agar bisa memenuhi kebutuhan, sekadar untuk bertahan hidup, berlipat ganda setiap 3 tahun. Namun tingkat upah tidak meningkat. Upah tidak meningkat. Jadi kewajiban membayar utang-utang ini memaksa pengeluaran konsumen di Amerika Serikat bagi sebagian besar penduduk untuk dikurangi. Dan The Fed melaporkan bahwa setengah dari kenaikan belanja konsumen seluruhnya berasal dari 10% penduduk yang paling kaya. Itu untuk barang-barang mewah, impor mode Italia, mobil, yacht, dan hal-hal seperti itu. Cars and yachts and things like that. But the domestic market. Namun pasar domestik bagi para penerima upah telah menyusut, karena mereka tidak mampu membelanjakan pendapatan yang tersisa setelah membayar pajak, asuransi kesehatan, serta cicilan utang kepada perusahaan kartu kredit, bank, untuk hipotek rumah dan pinjaman mobil mereka. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli produk yang dihasilkan industri Amerika maupun industri asing. Jadi, akibat dari kecenderungan pembayaran utang tumbuh lebih cepat daripada ekonomi adalah deindustrialisasi. Sebab pendapatan dibelanjakan untuk membayar utang, bukan untuk membeli produk yang mereka hasilkan dalam arus perputaran ini, yang seharusnya saling memperkuat dan terus meningkatkan kemakmuran serta pertumbuhan ekonomi. Increasing economic prosperity and growth. Saya juga ingin bertanya tentang apa yang Anda tulis mengenai, saya kira, hubungan antara perang dan perbankan modern. Karena ini juga merupakan yang cukup menarik dan menurut saya relevan. Saya punya sebuah buku yang akan terbit dalam 1 atau 2 bulan. Tentang sejarah perkembangan perbankan internasional dari Perang Salib hingga Perang Dunia Pertama. Dan yang terjadi yang saya temukan adalah sesuatu yang unik. Gereja itu sendiri, Gereja Roma, yang menciptakan perbankan internasional dan mendukung bank-bank internasional dengan membalikkan seluruh ajaran Kristen yang menentang riba. Dan pada dasarnya, Roma berusaha memulai pertarungan keagamaan dan politik melawan negara-negara yang menolak kendalinya. Perang Salib sudah dimulai bahkan sebelum Perang Salib resmi,
dengan memerangi Jerman dan kemudian memerangi Prancis. Perang salib itu ditujukan terhadap negara-negara Kristen Barat lainnya yang menolak kendali Roma. Masalah bagi Roma dan kepausan adalah mereka tidak punya cukup banyak uang untuk menyewa pasukan. Mereka tidak punya tentara. Seperti celetukan Stalin tentang para paus setelah Perang Dunia Kedua, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka merekrut para panglima perang Norman sejak abad ke-11, seperti William Seng penakluk dari Inggris, yang adalah seorang panglima perang. Mereka berkata, kami akan mendukung Anda dan mengesahkan kekuasaan Anda jika Anda menaklukkan Inggris, bersumpah setia kepada kami, dan berjanji membayar upeti kepada kami dalam bentuk Peter's Pence, serta membiarkan gereja kami mengangkat para uskup di seluruh wilayah kekuasaan Anda. Para uskup mengurus pembiayaan gereja, dan gereja adalah pemilik tanah serta penerima sewa terbesar di seluruh Eropa. William setuju, darbalari origidi roja teteri refeg bertentang tour Ford Rome. Became king by making Britain a fiefdom of Rome. Well, just a decade or so before, Rome. Nah, sekitar 1 dekade sebelumnya, Roma telah membuat perjanjian yang sama. Kita memiliki salinan perjanjian itu, yang saya bahas dalam buku saya, dengan panglima perang yang menaklukkan Italia Selatan dan Sisilia. Kami akan menjadikan Anda Raja Sisilia, Robert Guiscard. Kami akan mendukung kedudukan Anda sebagai raja. Anda harus menyatakan kesetiaan kepada kami. Anda akan mematuhi arahan kami, dan kami akan menunjuk para uskup, yakni hak investitur untuk menunjuk uskup yang mengendalikan keuangan gereja di wilayah Anda. Dan begitulah mereka menjadi raja. Nah, pada akhir abad ke-11, negara-negara lain kerajaan-kerajaan di Eropa mulai menentang ini. Jadi ada dua paus. Paus Roma, yang berseberangan dengan paus yang didukung Jerman, mencoba mengatakan, baiklah, mari kita bantu mendukung Bizantium, Kekaisaran Bizantium yang terancam oleh invasi Turki. Mari kita selamatkan. Mari kita selamatkan Yerusalem dari kaum Muslim. Jadi lewat kemenangan besar dalam hubungan masyarakat, mereka mengorganisasi raja-raja dari seluruh negara Eropa untuk pergi berperang. Padahal tujuan sebenarnya adalah menaklukkan Konstantinopel dan Kekaisaran Bizantium. Mereka menjarah Yerusalem. Saat tiba di sana, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjarah Yerusalem. Dan Yerusalem tidak perlu dilindungi dari kaum Muslim, melainkan dari orang-orang Kristen. Karena kaum Muslim mengizinkan gereja-gereja Kristen dan sama sekali tidak memiliki sikap anti-Kristen. Lalu pada abad ke-13, pasukan salib menjarah Konstantinopel sendiri dan pada dasarnya berusaha menyerapnya ke dalam gereja Roma. Keuskupan-keuskupan timur menentang semua ini. Jadi terjadilah perpecahan antara gereja Roma dan kekristenan Ortodoks Timur dari 4 dari 5 keuskupan utama. Four of the 5 major bishoprics, Konstantinopel, Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria semuanya kurang lebih menolak semua ini. Jadi gereja Romawi, ini disebut kepausan kekaisaran, mengatakan, baiklah kita masih harus melawan Jerman dan negara-negara lain yang menentang kendali kita. Jadi, bagaimana kita akan mendapatkan uangnya? Nah, para panglima perang Norman punya tentara, tetapi mereka tidak punya uang untuk berperang. Jadi Vatikanlah yang mendukung para bankir Italia Utara dan bankir di seberang pegunungan Alpen, yaitu kaum Cahorsin dari Cahors. Para utusan kepausan akan membawa kontrak bank kepada raja-raja seperti Henry III dari Inggris, putra Raja John, lalu berkata, kami akan menjadikan putra Anda Raja Sisilia, karena Jerman dan gereja Bizantium telah menguasai kota-kota di Sisilia dan Italia Selatan. The cities in Sicily and South Italy, will you do it? Well, there was a whole fight of Bagaimana Anda akan melakukannya? Nah, ada perjuangan besar dari para baron yang sebelumnya sudah menentang Raja John karena berusaha mengenakan pajak kepada mereka pada tahun 1215. Magna Carta adalah perjuangan para baron melawan raja yang memungut pajak untuk berperang. Dan pajak itu pada dasarnya akan didanai lewat pinjaman dari bank. Paus mengucilkan para baron yang mendukung Magna Carta. Dengan alasan havtbouwerin berfoutong berdispelertaja. Berprezer show dizig aid. Min bab baring per baron just en within Henry Breitley, the Louth,
ceremony with Tim Groningen Weiss. The Baron's fight against Henry the Third, who was trying to levy Para taxes paus, to obey dan the- terjadi perang saudara di Inggris. the popes. Dan lagi-lagi, Paus pada waktu itu mengucilkan para pemimpin perang saudara yang menentang semua ini. Pada dasarnya ia menyucikan utang dan menentang pihak-pihak yang menentang utang. Ia membalik seluruh doktrin Kristen yang menentang riba demi menciptakan kelas perbankan internasional, orang-orang Italia Utara, dan para bankir internasional lainnya, untuk memberikan pinjaman kepada raja-raja yang didukung Roma dalam perang religius politik melawan negara-negara Eropa lainnya, dan pada akhirnya melawan Kekaisaran Bizantium itu sendiri. Dan gereja sudah mulai, pada abad ke-11, memecahkan suatu masalah yang ditulis para paus dalam sebuah strategi lengkap. To solve a problem that the popes wrote a whole strategy about. And the strategy was if we have Dan strateginya adalah, to rule kita berhak memerintah kerajaan-kerajaan sekuler. Kita harus menjadikan pemerintahan kerajaan-kerajaan ini sebagai kepanjangan tangan gereja Roma. Bagaimana caranya? Secara finansial. Caranya dengan mengambil alih kendali atas kebijakan fiskal mereka. Kebijakan fiskal itu pada dasarnya ditentukan oleh gereja pertama-tama. Lalu kedua, dengan membuat para raja berjanji setia untuk mengikuti kebijakan fiskal yang kami dukung, agar kita bisa memperoleh upeti dari kerajaan-kerajaan ini untuk membayar para pasukan bangsa Norman yang kami sewa untuk berperang dalam perang-perang kami. Jadi selama beberapa berikutnya, berkembanglah perbankan internasional bersankt dari zaman kuno. Development of international banking that was very different from antiquity. What made all of this international banking different? Yang membedakan seluruh perbankan internasional ini dari semua yang sebelumnya, dimanapun di dunia, adalah bahwa sebelum adanya kredit, sebenarnya belum ada perbankan, bahkan pada zaman klasik kuno. Meskipun ada oligarki keuangan, mencari uang lewat riba dianggap sebagai tindakan antisosial. Tidak ada perbedaan antara riba dan bunga. Setiap pungutan bunga disebut riba. Dan mencari uang lewat kegiatan perdagangan diakui sebagai sesuatu yang sangat eksploitatif. Jadi, keluargis argeri stort door kemuth, yintab onke seluruh rebris mereka, kemorbarus budak, dak, senyiruris, nyambikam. Side of themselves externally. You had cities, whole towns like Puteoli. Ada kota-kota, bahkan seluruh kota seperti Puteoli, di mana para mantan budak bekerja sebagai bankir bagi orang-orang kaya. Tetapi tidak ada kelas perbankan, dan sebagian besar pinjaman ini digunakan untuk perdagangan niaga atau sekadar riba konsumtif. Terutama bagi anggota aristokrasi kaya yang ingin mempertahankan gaya hidup mewah mereka, tetapi juga bagi orang miskin yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Nah, apa yang terjadi selama Perang Salib dan setelahnya di Eropa sama sekali berbeda. Pinjaman yang diberikan bank-bank internasional bukanlah, meskipun banyak keluarga bankir memperoleh kekayaan mereka melalui pembiayaan perdagangan, mereka tidak memperolehnya dari meminjamkan uang. They didn't make it by money lending. And when they began to make loans, it wasn't to the poor. Dan ketika mereka mulai memberikan pinjaman, itu bukan kepada orang miskin, dan bukan kepada pedagang lain. Pinjaman itu diberikan kepada para raja untuk membiayai perang demi menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Dan setelah Perang Salib berakhir pada akhir abad ke-13, gereja tidak lagi benar-benar mengendalikan semua ini. Namun, perbankan internasional dan para raja sekuler meraih kemerdekaan dari Roma. Khususnya, Raja Prancis Philip IV mengangkat seorang anti-paus dan seorang paus yang memindahkan kepausan ke Avignon, Prancis, menjauh dari Roma. Setelah Philip menangkap Paus Bonifacius dan menggantikannya, para raja sendiri mengambil alih. Mereka tetap bergantung pada bank-bank internasional ini untuk meminjamkan uang kepada mereka guna membiayai perang, terutama antara Inggris dan Prancis. Itulah sebagian besar peperangannya. Tetapi ada juga kerajaan-kerajaan lain. Seriksa Busomo that are graced and Gabriel, Yuvafiro Gan into Pine. Warlords and kings all borrowing money to fight. So you had money being lent not to the poor. Jadi, uang dipinjamkan bukan kepada orang miskin, melainkan kepada sektor-sektor terkaya dalam masyarakat, kepada para raja dan gereja.
Lalu kemudian ketika kota-kota tertentu meminjamkan uang, membayar para raja untuk mencapai kemerdekaan komunal mereka sendiri, seperti Florence, Genoa, atau Venesia, mereka mandiri. Negara-negara parlementer atau komunal lokal ini menjadi prototipe bagi pemerintahan modern. Dan keunggulan Florence misalnya adalah bahwa tidak seperti anggaran kerajaan, para raja sangat kesulitan membayar utang luar negeri mereka kepada para bankir ini. Sebab, yang mereka miliki hanyalah wilayah kekuasaan kerajaan mereka sendiri. Dan mereka terhalang untuk mengenakan pajak atas perekonomian secara keseluruhan, karena kaum aristokrat mereka, para baron, tidak mau mendukungnya. Aristocracy, the barons wouldn't go along with it, so they kept defaulting. Mereka terus gagal bayar di Inggris. Mereka terus menjaminkan lalu kehilangan permata kerajaan berulang kali. Nah, di Firenze dan negara-negara kota lainnya, terutama di kota-kota yang kemudian menjadi Republik Belanda, komune-komune ini punya kemampuan untuk memungut pajak dari seluruh penduduk. Pada dasarnya, mereka bisa bertindak sebagai agen penagihan bagi para bankir. Mereka mengatakan kalau Anda meminjamkan uang kepada raja-raja Prancis, Spanyol, atau Austria, Anda akan bawa ke terustel karena tidak bisa mengumpulkan uang untuk membayar Anda. Tetapi kami terjadi sering rigidi yang seluruh kami sebagai agunan dan memajaki semua orang. Dapat saya memprioritaskan pembayaran luar negeri yang perlu kami lakukan untuk berperang, untuk pertahankan diri dari raja-raja autokratis. Against the autocratic Catholic kings, we'll act as collection agents for you. Anda tahu kami akan bertindak sebagai agen penagihan untuk Anda. Para sejarawan menyebut ini sebagai kelahiran negara fiskal, sebuah negara yang terutama diatur oleh kebijakan fiskalnya, yang didominasi oleh kelas perbankan itu sendiri. Jadi pada dasarnya bank-bank, para bankir internasional, mengambil alih kendali supranasional atas pemerintahan di seluruh Eropa. Kendali ini sebelumnya telah dibangun oleh gereja Roma, pada abad ke-11, ke-12, Ringeli Place. Småsadet skwerben per bankir habon kids gera fiskal, imam por itu thich motokrasi kinjord. The thing. What royal autocracies were able to do. Well, just, I guess a last question now. Cyverius, tham instead to enforce the but who at this step paper, skring. He was meant to mean hat it's staring here. Berdasarkan satinis, bikin max words mural rent per battery. From its last, status quo to the upper hand behind. Obviously, the status quo won't last for much longer. Well, you have a situation today where the financial class Nah, situasi saat ini adalah kelas finansial pada dasarnya mengendalikan kebijakan politik dan pembuatan undang-undang, terutama di Amerika Serikat. Sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara Citizens United menyatakan bahwa korporasi boleh memiliki PSC, mereka bisa membiayai kampanye pemilu para politisi yang maju dalam pemilihan pendahuluan maupun pemilihan umum, yang berjanji akan mewakili kepentingan ekonomi para penyandang dana mereka. Jadi, pada dasarnya, Ismail memprivatai sukses permusuhan sos politik di Amerika Serikat dan memberikannya kepada kalangan terkaya, kelas militer. And turned it over to the wealthiest, the billionaire class. Not only creditors, but now you have Silicon Valley. Bukan hanya para kreditur. Sekarang ada Silicon Valley, industri minyak, semua kelompok kepentingan khusus, monopoli, dan kepentingan finansial. Justru kepentingan-kepentingan inilah yang pada abad ke-19 berusaha disingkirkan oleh kapitalisme industri untuk menurunkan biaya produksi barang dan jasa, membantu industrialisasi, dan menjadi ekonomi yang lebih kompetitif. Semua itu kini digantikan oleh kelas-kelas yang dulu ingin dihapus secara bertahap oleh kapitalisme industri. Kalau industri itu revolusioner. Industrial capitalism was revolutionary. It wanted to free economies from the landlord class. Tujuannya adalah membebaskan perekonomian dari kelas tuan tanah yang diwarisi dari masa feodal, dari monopoli-monopoli yang diciptakan oleh para bankir internasional, untuk membantu raja-raja menggalang dana yang tidak bisa dikendalikan oleh parlemen guna membayar utang perang yang mereka tanggung. Dan pada dasarnya, mengindustrialisasi perbankan, serta membuat perbankan melayani pembentukan modal industri.
seperti yang terjadi di Jerman dan Eropa Tengah pada abad ke-19. Berbeda dengan Inggris, di mana perbankan jauh lebih berorientasi pendek, Jamming, ketimbang jadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Than part of a national development strategy. Well, this was what you're having to. Yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah oligarki keuangan mengambil alih kendali politik. Dan seperti yang diperingatkan Socrates, seperti yang dijelaskan Aristoteles, hasrat mereka pada uang membuat kepentingan mereka adalah memberlakukan undang-undang yang melayani pencarian mereka sendiri akan kekayaan finansial yang lebih besar lagi. Bukan berupaya mengembangkan produksi masyarakat, sambil meningkatkan taraf hidup tenaga kerja dan meningkatkan investasi modal berwujud. Barat yang dipimpin Amerika Serikat sedang mengalami deindustrialisasi. China tidak mengalami deindustrialisasi. Well, China's not deindustrializing. And the reason for this deindustrialization is the financial. Dan alasan deindustrialisasi ini adalah finansialisasi. Alih-alih memiliki kapitalisme industri seperti yang diharapkan semua ekonom klasik pada abad ke-19, yang kita miliki adalah kapitalisme keuangan yang menciptakan kekayaan secara finansial bukan secara industri. Dan pada kenyataannya, akumulasi kekayaan finansial dengan cara membebani perekonomian secara keseluruhan dengan utang, cenderung memiskinkannya, mempolarisasikannya, dan mendeindustrialisasikannya. Akibatnya, perekonomian itu menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara-negara atau ekonomi seperti Tiongkok, yang pada dasarnya mengikuti ekonomi klasik yang sama seperti yang dikembangkan Adam Smith, John Stuart Mill, Marx, dan para ekonom Amerika pada abad ke-19. Semua itu dikembangkan untuk mencegah oligarki keuangan menulis undang-undang demi kepentingannya sendiri, dengan mengorbankan perekonomian industri dan pertanian secara keseluruhan. Jadi, itu his So that's the big picture. And dan buku-buku yang saya tulis tentang zaman kuno, masa feodal, dan peralihan menuju negara fiskal modern menjelaskan semua ini. Prinsip dasarnya selalu sama. Anda memerlukan otoritas pusat untuk mengawasi sistem keuangan dan memastikan bahwa uang serta kredit diciptakan guna mendanai investasi modal nyata dalam sarana produksi, menyediakan infrastruktur publik, dan mendukung kebutuhan dasar tenaga kerja. Dengan menjadikan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya terjangkau, termasuk transportasi dan komunikasi bersubsidi, ekonomi Anda menjadi lebih murah bagi para pemberi kerja untuk merekrut pekerja dan menghasilkan laba. Sebab, biaya tenaga kerja tidak semata-mata dibayar dari upah pekerja, melainkan juga melalui subsidi publik untuk semua hal ini, yang tidak perlu dibayar oleh kelas pengusaha industri. The industrial employer class doesn't have to pay. That was the strategy of industrial capitalism, and itulah strategi kapitalisme industri, dan itulah inti dari ekonomi klasik. Itulah alasan utama mengapa kurikulum akademik di Amerika Serikat tidak lagi membahas sejarah pemikiran ekonomi. Karena pemikiran itu merupakan antitesis dari Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Milton Friedman, dan seluruh mazhab Chicago yang anti pemerintah dan pro-ekonomi rente. Jadi, saya pikir ketika Anda memiliki perspektif yang luas ini, Anda melihat bahwa apa yang terjadi sekarang, seperti yang saya katakan, sudah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Dan dinamikanya selalu sama. Bagaimana masyarakat akan menangani beban utangnya? Selain sekadar membiarkan bank menciptakan uang untuk dipinjamkan kepada para debitur agar mereka membayar bunganya, lalu menumpuk lebih banyak utang yang menghasilkan lebih banyak bunga, yang memerlukan lebih banyak pinjaman lagi agar mereka tetap solvable, dan pingat theory mengubah aksi menjadi skema Ponzi raksasa. Turns the economy into a vast Ponzi scheme. One should not just look at the market. Kita tidak boleh hanya melihat demokrasi sebagai sekadar menyediakan kotak suara, melainkan juga mencegah peralihan kekuasaan ini kepada oligarki. Tapi ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Well, do you have any other thoughts or Well, we could go another hour, sure. Baik, saya yakin kita bisa lanjut 1 jam lagi. Saya bisa membahas semua ini dengan jauh lebih rinci. Maksud saya bagaimana masa depan dolar? Itu sesuatu yang pernah kita bicarakan. Pemerintah sendiri adalah pihak yang berutang dalam sistem baru ini.
Pada dasarnya dulu tidak ada utang pemerintah. Ini benar-benar pertama kalinya pemerintah terjerat utang. Ekonomi pasca Perang Salib dan bangkitnya perbankan internasional telah membuat pemerintah berutang, bukan hanya kepada kreditur mereka sendiri, tetapi juga kepada bankir internasional. Saat ini, meskipun Amerika Serikat mendukung aturan dana moneter internasional yang berpihak pada kreditur dan merugikan tenaga kerja serta industrinya sendiri, utang-utang itu harus dibayar. Pemerintah berkata, ya, Anda tahu, kami tidak harus membayarnya. The government says, well, we don't have to, there's no way that we can pay all of our US government. Tidak mungkin kita bisa membayar semua obligasi pemerintah Amerika Serikat dan utang lain yang telah kita terbitkan. Mengapa Anda tidak saja menggunakan surat utang pemerintah ini sebagai uang Anda? Dan uang ini sebenarnya tidak bisa dicairkan, misalnya menjadi emas. Tidak ada sesuatu yang benar-benar menopangnya, karena kita hanya membelanjakan defisit neraca pembayaran kita untuk pengeluaran perang dan investasi di luar negeri. Kita hanya membelanjakannya ke dalam perekonomian. Ini dolar kita, tapi masalah Anda, seperti yang dikatakan Gubernur Texas Connolly tepat setelah Amerika Serikat berhenti mengonversi dolar menjadi emas. Nah, negara-negara lain melihat ini. Jadi hampir seluruh pertumbuhan cadangan internasional berbentuk emas, dan mata uang asing, bahkan mata uang kripto, bukan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Instead of US government IOUs, and the European Union now has Dan Uni Eropa sekarang memiliki lebih banyak cadangan moneternya dalam bentuk emas daripada dalam dolar AS. Nah, bagaimana Amerika Serikat akan merespons semua ini? Disinilah kita masuk ke dimensi politik yang sudah Anda dan saya bahas. Trump berusaha memaksakan upeti pada ekonomi Eropa dan ekonomi-ekonomi lain melalui kebijakan pajaknya. Intinya kalian harus membayar untuk bisa mengakses pasar Amerika. Kalian harus membayar tarif yang tinggi. Kalian harus berbagai macam konsesi kepada kami. Yang menyebabkan barang sebalik biaya overhead yang di masa lalu dibayar oleh Amerika. That in the past America has paid, and European fiscal policy is now basically. Dan kebijakan fiskal Eropa kini pada dasarnya telah berubah menjadi cabang NATO dalam hal kebijakan perpajakannya. Hal yang sama terjadi di Timur Tengah. Trump mengatakan, saya ingin negara-negara OPEC membayar seluruh biaya perang kita di sana. Dan itulah konfliknya. Itulah sebabnya dalam perdagangan minyak, yang kemungkinan akan memicu depresi internasional pada akhir tahun ini. Ketika Trump mengatakan, kita tidak bisa membiarkan Iran mengambil kendali atas perdagangan di Selat Hormuz dan mengenakan tarif, biaya atau biaya transit. Saya, Donald Trump, ingin mengambil 20% dari perdagangan minyak OPEC sebagai pembayaran untuk perang yang kita biayai untuk mempertahankannya. Trade is a payment for the war that we're paying to defend it. Well, the rest of the Middle Eastern countries. Nah, negara-negara lain di Timur Tengah. Sekarang negara-negara Teluk Persia mengatakan, tunggu dulu, kalian tidak membela kami. Karena kalau kalian menyerang Iran melalui kami, Iran akan menyerang produksi minyak kami dan menutup pangkalan-pangkalan militer kalian yang ada di sini yang kalian biayai. Dan perang yang kalian biayai itu tidak melindungi kami. Perang itu sudah menghancurkan banyak produksi minyak kami. Perang itu menghentikan perdagangan minyak kami. Inilah kebuntuan yang Anda lihat antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Persia. Dan posisi Iran adalah kalau Amerika Serikat memblokir ekspor minyak kami, maka tidak akan ada minyak yang diekspor dari Teluk Persia. Dan Iran mengatakan, nah, sekarang terserah negara-negara asing. And Iran is saying, well, it's now up to foreign countries. It's up to Europe and Asia. Terserah pada Eropa dan Asia yang mengonsumsi minyak ini, yang membutuhkan semua minyak ini untuk perekonomian mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan untuk menghentikan perang minyak Trump terhadap kami? Itulah yang kini membentuk seluruh persoalannya. Dan banyak dari hal ini dibingkai dalam kaitannya dengan utang luar negeri Amerika. Apakah negara-negara lain akan terus memegang utang mereka dalam obligasi Treasury AS dan surat utang yang digunakan untuk mendanai perang ini? Perang yang pada akhirnya menghentikan perdagangan minyak dan mengancam mendorong Eropa serta Asia ke dalam depresi ekonomi. Ketika 25% perdagangan minyak dunia, perdagangan pupuk, helium, dan perdagangan terkait semuanya dipangkas,
Itulah krisis yang kita hadapi hari ini. Dan ini adalah jenis krisis yang berbeda, yaitu krisis utang, dari yang pernah kita alami sebelumnya. Tetapi pada dasarnya, itulah konteksnya. That's basically the context. Well, as always, thank you so much. Nah, seperti biasa, terima kasih semak selain semuanya new. Dan sekaligus serangkang sebuah onton untuk menziet situs web Anda dan mengikuti gandu varian imun video yang pulfi hinten yang sangat bagus. Terima kasih banyak. Yeah, excellent, and thank you so much. That's good to be here. Sesang bisa berdaring. Suitoyap sisap like sekeladimisi survelahades. Itu saat si taring gadu itu traverse perspective historis tentang semini. Seperti yang the thread gross at tuong ini. To do for today.